Apa yang berdoa, tentunya semua orang akan menjawab ya saya berdoa. Tapi pertanyaannya doanya seperti apa? Doa yang model seperti apa, kan gitu kan? Ya semua orang berdoa. Nah sayangnya saudara, kalau kita lihat pengertian doa dari satu orang ke orang yang berikutnya ya, dari tiap-tiap orang akan berbeda-beda jawabannya. Jadi kalau saudara misalkan bertanya, kita bicara dalam konteks kekristenan, maksudnya orang percaya, orang yang Kristen, orang pergi ke gereja. Kalau ditanya menurut kamu doa itu apa? So, mungkin saudara akan terkejut karena jawabannya akan berbeda-beda. Apa itu doa? Menurut satu orang dengan yang lain akan berbeda-beda. Nah, kita akan belajar lebih jauh hari ini. Now, this is gonna be a bit deep, lebih cukup dalam hari ini. So, kita berdoa Roh Kudus sendiri akan membuka semuanya buat setiap kita. Nah, semakin modern zaman ini, mungkin porsi doa semakin berkurang. Saya rasa saudara tahu. Karena everything is easy. Ya, pada saat kita perlu informasi, kita tidak, nomor satu mungkin kita tidak bertanya kepada Tuhan dalam doa, tapi kita bertanya dengan Google. Kebanyakan demikian. Karena mungkin kita berpikir jawabannya akan lebih mudah didapat pada saat ada sesuatu yang kita perlu tahu, lalu kita langsung search meskipun informasinya belum tentu benar, tapi itu yang terjadi. Sayangnya demikian, sehingga teologi doa, kalau saya boleh bilang teologi doa atau pengertian doa semakin lama semakin turun dan semakin kecil, sehingga banyak orang percaya, orang gereja, ya orang yang ke gereja, believers, orang yang lahir baru, bahkan berpikir doa ya terbatas hanya doa mau makan, kalau masih ingat, atau doa malam sebelum tidur, udah. Atau tambah satu lagi, mungkin doa pagi dan sebentar saja. Siapa saudara yang menghabiskan 1 jam satu hari dari 24 jam untuk berdoa? Mungkin nggak banyak, mungkin tidak banyak, gitu loh. Tapi kalau kita lihat di kekristenan mula-mula zaman Kisah Para Rasul ya, itu pada saat awal gereja mula-mula, Kisah Para Rasul. Mereka berdoa, mereka berkumpul, mereka berdoa. Kenapa? Karena mereka takut. Ya mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, itu bedanya. Dan pada saat everything is good, everything is easy, orang mulai jarang berdoa. Atau mungkin berdoa, tapi berdoanya hanya sebatas, ya karena saya orang Kristen, jadi saya harus berdoa. Paling tidak malam saya berdoa, atau paling tidak mau makan saya ingat berdoa. Ya, kita akan belajar lebih jauh. Mungkin kita akan terkejut bagaimana Yesus berdoa. Yesus doanya bagaimana? Yesus doanya seperti apa? Yesus doanya seberapa panjang? Saat-saat apa Yesus berdoa? Nah kalau kita tanya sekali lagi pada orang, oke, menurut kamu doa apa? Mungkin orang banyak yang bilang, ya doa datang kepada Tuhan dan memohon sesuatu, betul kan? Sehingga seperti kita datang kepada Tuhan berdoa, kita bawa list, Tuhan nih list doa saya, nih. Seperti itu. Gitu loh. Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah. Semuanya keinginan kita, kesulitan kita, karena kita datang kepada Tuhan minta tolong. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak. But there is more. Ada yang lebih dalam. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus tahu apa yang Yesus lakukan. Karena seperti itulah contohnya. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Ya, oke, mari kita buka yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Mungkin sebelum yang ini mungkin kita buka dulu di Markus 1 ayat 35 sampai 37. Markus ya pertama ayat 35. Ya, ini menarik sekali saudara. Ya, kita mau tahu kan Yesus doanya seperti apa. Ini dia. Pagi-pagi benar, early in the morning, pagi-pagi benar. Jadi saudara bayangkan itu matahari belum terbit. Saat waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ini sendirian Yesus. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 36. Lanjutnya. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Lalu satu lagi. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Nah, setting selalu penting sekali pada saat saudara baca Alkitab. Nah, kalau saudara perselidiki bahkan Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tuh doanya selalu sendirian. Saudara akan sulit menemukan di Alkitab bahwa Yesus ada adegan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, walaupun dia selalu berada di sekeliling muridnya, muridnya selalu berada di sekeliling dia, tapi jarang, akan sangat jarang saudara jumpai Yesus berkata, yuk kita doa bareng. Tidak ada di Alkitab saudara.
Saudara tidak akan nemu adegan seperti itu. Yesus ngajak muridnya doa bareng. Loh kok aneh? Yesus doanya selalu sendiri. Nanti kita akan tahu kenapa. Pagi-pagi sebenar saat hari masih gelap, ia pergi. Ini sendirian Yesus, muridnya nggak diajak. Makanya begitu mereka bangun, Simon Petrus nyari Yesus kemana? Oh, dia sudah berdoa dari pagi, baru disusul. Sehingga mereka murid-muridnya tidak pernah tahu gurunya ini doanya seperti apa. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu caranya gimana doanya. Karena Yesus selalu nggak pernah ngajak-ngajak doa. Dia doanya sendiri. Satu-satunya adegan di Alkitab, saudara akan jumpai saat Yesus berdoa ngajak muridnya. Itu cuman sekali dalam 3,5 tahun sekali. Cuman satu kali doang, yaitu tiba-tiba suatu hari Yesus mengajak Petrus, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Cuma 3 dari 12, cuma 3 diajak. Ayo, kamu ikut aku ke atas bukit. Di situ mereka melihat Yesus berubah muka. Lalu muncul Musa dan Elia. Saudara ingat cerita itu, ya? The Mount of Transfiguration. Yesus berubah wajah. Tiba-tiba muncul Musa dan Elia. Alkitab mengatakan as he prayed. Selebihnya dia selalu sendiri. Kenapa? Jadi muridnya nggak tahu gimana gurunya berdoa. Sehingga suatu saat, nah ini menarik sekali. Suatu saat muridnya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, ajarkanlah kami berdoa." Nah, anehnya kenapa? Kalau saya pribadi, kalau saya ada di sana sebagai murid Yesus, saya akan bertanya kepada Yesus, "Yesus, tolong ajarkan saya bagaimana cara menyembuhkan orang sakit, bagaimana memelekkan mata orang buka, bagaimana membangkitkan orang mati." Betul dong? Tapi bukan itu yang diminta muridnya pada Yesus. Kenapa? Mungkin karena mereka sudah tahu bagaimana cara menyembuhkan orang sakit. Karena mereka selalu melihat Yesus jalan berkeliling menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buka, membangkitkan orang mati, bahkan mengusir setan. Mereka semua udah lihat, mereka semua udah tahu. Tapi satu yang mereka tidak tahu, gimana gurunya berdoa. Makanya mereka datang kepada Yesus, berkata, "Guru, ajarkan kami doa." Nah, kita akan belajar gimana doanya Yesus. Nah, saudara lihat tadi kita sudah baca Markus pasal 1 ayat 35-37. Pada saat hari masih gelap Yesus sudah bangun berdoa sendirian. Nah, muridnya bangun nyusul. Nah, kemungkinan muridnya bangun itu udah terang. Tapi Yesus start saat hari masih gelap. Jadi saudara bisa bayangkan berapa lama Yesus berdoa. Jelas pasti bukan 5 menit. Alkitab tidak menyebutkan berapa lama. Tapi pasti tidak cuma 1-2 menit, 5 menit. Mungkin lama. Sehingga pada saat muridnya bangun, hari sudah terang, mereka lihat, cari Yesus kok nggak ada. Lalu dicari, Yesus sudah naik ke atas bukit. Itu. Yesus berdoa lama. Saat sebelum mulai hari, perhatikan. Dan saudara lihat, saat Yesus melakukan pelayanan, apakah itu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang lumpuh, memelekkan mata buta, bahkan membangkitkan orang mati, dia hanya perlu less than 5 minutes. Tapi dia berdoanya lama. Saat dia pelayanan, sebentar sekali. Apapun problem yang dihadapi Yesus. Ada orang buta, dia cuma bilang melihatlah. Bahkan orang mati, bangkitlah. Orang lumpuh, angkatilah mau berjalanlah. Saudara boleh timing berapa lama Yesus mau melakukan mujizat. Very simple dan sangat cepat. Tapi dia doa, dia lama. Kalau kita gimana? Mungkin kita kebalik. Iya. Kita pelayanan bisa berjam-jam. Doa kita lama apa enggak? Saya bukan berkata mengenai timing ya, sebetulnya bukan. Tapi berapa waktu yang kita habiskan di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Pemahaman doa kita harus berubah. Sehingga kita tidak cuma datang kepada Tuhan membawa list permohonan. Bukan cuma itu. Tapi ada lebih lagi. Lebih lagi. Nah, kapan lagi Yesus berdoa? Tadi kita sudah tahu. Dia berdoa pagi-pagi saat hari masih gelap. Berarti sebelum dia mulai kegiatannya, sebelum dia mulai ministry, dia doa. Dia doa. Lama dia menghabiskan waktu dengan Bapaknya, dia doa. Sehingga pada saat dia menemui problem apapun, mujizat begitu mudah dilakukan dia. Tapi doanya lama. Itu nomor 1 ya. Sebelum dia start ministry, dia berdoa. Lalu ada lagi, kapan dia berdoa? Setelah melakukan ministry. Matius 14 ayat 19. Saudara ingat cerita Yesus beri makan 5.000 orang.
Matius 14 ayat 19. Ini setelahnya. Setelah selesai Yesus melakukan KKR yang datang 5.000 orang. Capek nggak kira-kira? Capek. Kalau kita langsung pulang istirahat. Kalau Yesus enggak. Ini yang dilakukan dia. Setelah KKR 5.000 orang yang hadir, asyirnya cuma 12 orang. Ini yang dilakukan. Drop down. Ini ayat 19 yang 23. Nah ini setelahnya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, 5.000 orang suruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sama siapa saudara? Seorang diri, sendirian. Muridnya gak diajak. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ceritanya setelah KKR selesai, ya Yesus naik sendiri ke atas bukit berdoa sendirian. Udah capek pasti seharian. Muridnya disuruh nyebrang ke danau tuh. Kamu nyebrang, aku doa sendirian. Jadi sebelum dia start dan setelah dia selesai, dia berdoa. Sebelum dia awali dengan doa, setelah selesai dia close dengan doa. Dan sendirian. Berapa lama? Kita tahu ini berapa lama karena pada saat muridnya dikirim ya ke seberang, kita tahu muridnya di tengah danau menemui angin ribut tuh. Ya, sehingga malam-malam udah subuh-subuh Yesus datang nyusul mereka jalan di atas air. Saudara ingat cerita itu? Berarti dia lama tuh menghabiskan waktu di atas bukit sendirian berdoa. Sebelum dan sesudah. Ya. Nah sekarang doanya Yesus seperti apa? Kita lihat isi doanya Yesus seperti apa. Nah tadi saya sudah sampaikan saudara, Yesus selalu diawali dengan doa dan selesai dia tutup dengan doa. Dan saat dia melakukan mujizat, perhatikan baik-baik, dia tidak pernah, saudara boleh jumpai, you may search your Bible, saat dia membuat mujizat dia tidak pernah ada orang sakit, orang lumpuh, orang buta datang minta disembuhkan. Yesus bilang, sebentar saya doa dulu. Nggak pernah toh? Nggak pernah kan? Nanti dulu ya, saya doa dulu. Waduh, ini mujizatnya besar. Waduh, penyakit kamu parah. Sebentar, saya doa dulu. Gak pernah kayak gitu. Saudara gak akan jumpai. Apapun problem yang dihadapi, dia langsung berkata. Ya. Cuma 2 kali adegan Yesus mau melakukan mujizat, dia berdoa dulu. Yaitu pada saat dia mau memecah roti, dia berdoa. Ya, dan pada saat dia mau membangkitkan Lazarus dia doa, dan doanya hanya ucapan syukur, bukan permohonan. Ya. Karena Yesus 24 jam 7 hari seminggu dia berada di hadirat Bapaknya. Saya harap saudara mulai nangkap bedanya dengan kita. Halo, kita gimana, Yesus bagaimana? Ini contohnya yang ditunjukkan Yesus. Seberapa sering kita menghabiskan waktu di dalam doa dibandingkan orang ini, Yesus. Ya, kita mundur ayat yang tadi, yang sebelumnya. Sebelum dia melakukan mujizat, ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, mengucap syukur. Lalu memecah roti dan memberikannya pada murid dan membagikannya. Udah itu doang doanya. Sebelum dia melakukan mujizat, cuman gitu doang doanya. Dia tidak datang kepada Bapak, ini 5.000 orang di depan saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tolong Bapak, supaya mereka bisa makan. Gimana supaya 5 roti 2 ikan ini bisa memberi makan 5.000 orang? Gak pakai panjang, mengucap berkat, that's it. Yeah. And then perform miracle. Itu Yesus. Yes. Itu Yesus. Gitu. Murid-muridnya gak tahu isi doanya dia apa. Gak pernah dibilang. Saat malam sebelum dia ditangkap di sebuah taman Getsemani, saudara tahu ceritanya Yesus berdoa. Murid-muridnya ada bersama dia, tapi Alkitab menulis dia memisahkan diri, lalu dia berdoa sendirian toh. Ingat saudara cerita itu, Yesus balik menemui muridnya ketiduran. Lalu dia berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Berapa lama? 1 jam. 1 jam doang. 1 jam, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Kenapa harus berjaga-jaga? Matthew 26, 40 and 41, please. Matius 26, 40 dan 41 ini ceritanya. Saat Yesus di Taman Getsemani, dia dalam keadaan tertekan sebagai manusia karena dia mau ditangkap, sebentar lagi mau dibunuh. Ya. Setelah itu ia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Kasih waktu 1 hour, 1 jam saja. Jangan ketiduran, doa 1 jam saja. Dan
Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah ini supaya, ini penting banget saudara. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Salah satu fungsi doa adalah mencegah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ini Yesus yang ngomong. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Gitu. 1 hour. Apakah kita menghabiskan 1 jam, sekali lagi pertanyaannya, dari 24 jam sehari untuk berdoa? Mungkin tidak, secara jujur. Mungkin tidak. Gitu loh. Sehingga pada saat kita menghadapi problem, kesulitan yang membutuhkan campur tangan dari tempat yang maha tinggi, kita kayak kehabisan power. Seperti kita bawa handphone, tapi nggak di-charge. Itu yang terjadi. 1 hour. Sebelum start, setelah selesai. Ini Yesus sendiri. Ya, nah kita kembali ke cerita tadi. Suatu hari muridnya datang kepada Yesus, minta diajari doa. Guru, ajarkan kami berdoa. Nah, kita buka Matius 6 dari ayatnya yang ke-5 dulu. Dari yang ke-5 dulu. Matius 6 ayatnya yang ke-5. Ini dia. Dan apabila kamu berdoa, bahasa Inggrisnya bagus. When you pray. When you pray. Sayang terjemahan bahasa Indonesia kurang akurat. Jadi bukan bila, apabila. Karena bahasanya aslinya when you pray, bukan if you pray. Saudara kalau baca di Alkitab dan saudara temui when sama if itu beda ya. Kenapa dipakai when you pray? Karena itu dia tahu bahwa you have to pray. Kalau if, it's optional, 50-50. When you pray. Ya, ini ayat 5. Ketika kamu berdoa, sebetulnya bukan apabila. Ya. Ayat 6, lanjutkan ayat 6-nya dulu. Ayat ke-6-nya. Apa yang diajarkan Yesus? Ini Yesus mengajarkan muridnya. Ayat ke-6. Tetapi, ya, jika engkau berdoa, apa? Masuklah ke dalam kamarmu. Habis itu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di mana? Di tempat tersembunyi, garis bawahi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Now this is crucial, this is very important. Perhatikan baik-baik saudara. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutup pintu di belakangmu. Berarti apa? Sendirian toh. Betul kan? Apakah kita nggak boleh berdoa bersama? Yes, perlu berdoa bersama. Corporate prayer is good. Berdoa bersama mesbah keluarga is good. Tapi Yesus tadi makanya saya kasih contoh kan, Yesus berdoa selalu sendirian sehingga muridnya nggak tahu gimana dia berdoa. Lalu dia mengajarkan ini, kalau kamu berdoa masuk ke dalam kamarmu, bukan ke mobilmu ya, sambil nyetir, no. Kalau saya pernah ditanya, boleh nggak kalau sambil nyetir? Iya boleh aja, boleh. Tapi ayatnya bilang bukan masuklah ke dalam mobilmu, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu pintu di belakangmu, berdoalah kepada Bapamu in the secret place. That is your Father, secret place. Bapamu yang di tempat sembunyi akan membalasnya secara terbuka kepadamu. Bapa, the Father is in the secret place. Jadi kita akan tahu kenapa. Berarti ini ada yang namanya prayer time. Bukan cuma time to pray, but prayer time. Bedanya apa? Prayer time adalah dalam 24 jam saudara menyiapkan waktu, menyediakan waktu di mana jam sekian apapun yang terjadi, you have to pray. Bukan cuma time to pray, but prayer time. Saudara kita 5 kali loh dalam satu hari. Mau lagi ngapain dimanapun juga dia berhenti, gelar something, bersujud. Come on. 5 times one day. Berapa kali kita? Ini bukan legalistik, bukan. Ini Yesus yang ngomong. Masuk berdoa sendirian. Ya. Ada hal-hal yang akan disingkapkan kepada kita pada saat kita hanya bersama Bapa di surga. No one else. Ini Yesus yang ngomong dan dia lakukan itu. Makanya dia doa sendirian. Dia doa sendirian. Masuk ke dalam kamarmu, tutuplah itu. Ya. Very interesting. Kita lanjut ya. Matthew 6. Tadi saya sudah sampaikan bahwa this is going to be deep. Nah,
Kita tahu doa Bapa kami dong. Semuanya apa kan? Bapa kami yang di surga dan seterusnya. Nah ini diajarin Yesus. Muridnya datang tadi ajarin doa. Lalu Yesus bilang begini. Saya harus pakai versi King James karena jauh lebih akurat. Terjemahan bahasa Indonesia sayangnya tidak terlalu akurat. Saya pakai King James dan King James yang lama, bukan yang New King James karena sedikit berbeda. Lihat, baik. Yesus ngajarin ini pada saat dia mau ngajarin doa Bapa kami. Now watch this carefully, please follow the detail, please. Ya, after this manner, berdoalah after this manner. So this is a template, this is a model prayer. Tangkap gak kalimatnya? Kalau saya nggak tahu di bahasa Indonesia mungkin kurang strong. After this manner, maksudnya gini loh kalau kamu berdoa. Jadi bukan doanya persis harus seperti ini. Sebetulnya bukan gitu. Look, after this manner. So manner. Caranya begini kamu berdoa. Ini akhirnya Yesus ngajari. Therefore pray. Now, I'm gonna start now. Saya cuma punya 15 menit. Our Father, Bapa kami yang di surga. Betul bahasa Indonesia. Nomor 1. Kenapa dia bilang our Father bukan our God? Betul loh. Bapa kami itu kan gitu loh. Bapa kami, bukan Allah kami. Our Father. Kalau saudara masih ingat waktu itu yang ada saudara di sini waktu Father's Day. Father itu bahasa aslinya Abba. Itu memiliki arti source, sumber, sustainer, source, bukan supply, source. Sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, ya God, kita harus datang kepada Father. Kita harus punya mentalitas yang benar. Kita harus punya pemahaman yang benar bahwa orang yang saya datang untuk berdoa itu Father, itu source, bukan resource, bukan cadangan. Jadi mentalitas kita, sikap hati kita harus begini. Saya datang kepada satu-satunya sumber. Kita nggak bisa datang kepada Father dengan mentalitas kalau ini nggak bisa, saya masih punya cadangan. No, nggak bisa. Makanya our Father bukan our God. Mentalitas kita harus benar. Father ini satu-satunya sumber saya. Ya, our Father. And then location, where is He? Yang ada di heaven. Look, our Father who is up in heaven. Kenapa harus ada kata Bapa yang di surga? Maksudnya apa? The Father is not on the earth. Our Father in heaven. Yesus yang ngomong, ingat, ini Yesus yang ngajari. Heaven itu bukan cuma lokasi fisik, no. Tapi itu bisa sebuah realita. Heavenly realm. So please follow this carefully. Heavenly realm is very important. Jadi pada saat kita berdoa, kita harus tahu Bapa, God, itu ada di sebuah realita yang namanya heavenly realm. Not earthly realm. Sehingga posisi kita, mindset kita harus bisa percaya dengan heavenly realm. The problem is pada saat kita berdoa tapi kita tidak percaya supernatural realm, kita tidak percaya heavenly realm, kita hanya bisa percaya apa yang kita lihat dan kita dengar. That is problem. Karena apa? Karena Tuhanmu, your Father, your God is not in the realm of earth but up there, heavenly realm. Nah, gak maksudnya saudara. Jadi kita kalau nggak percaya sama hal-hal yang heavenly, hal-hal supernatural, this prayer is invalid prayer. Our Father, where? In heaven. Kita harus paham, ada another realm, ada realita lain, yaitu realitas surgawi, heavenly realm. Amin. Kita harus tahu, kita harus sadar, harus percaya. Ini baru mulai nih, baru line pertama tuh. Sudah tahu doanya itu panjang. Ya, nggak terlalu panjang, tapi beberapa kalimat tuh. Ini baru pertama. Our Father, where in heavenly realm. Ya, jadi harus tahu, pemahaman harus sampai situ. Lalu apa? Hallowed be your name. Dikuduskanlah nama-Mu. What is that? It's a worship. It's a declaration. It's an acknowledgement. Kita datang, kita harus tahu bahwa Dia itu kudus. Tanpa itu, sekali lagi, ini cuma ucapan di mulut. Definitely has no power. Ya, ingat ya, Father is your sustainer, is your source. Heavenly realm, not earthly realm. So you have to
step into the heavenly realm untuk doa ini bisa berfungsi. Ya, dikuduskanlah namamu. Pengakuan, worship. Lupa berikutnya. Ayat berikutnya, please. Your kingdom, thy kingdom come. Mostly Christians, they don't understand this. Kebanyakan orang Kristen have no idea about what the kingdom is. Kenapa di dalam doa ini Yesus bilang, datanglah kerajaanmu. Apa itu kerajaan? Kita dengar doa ini puluhan tahun dari kecil, dari Sunday School kita udah dengar. Tapi pernah kita dikasih tahu, pernah diajarin apa itu kerajaan? What is a kingdom? Kenapa Yesus mesti pakai kalimat ini? Datanglah kerajaanmu. Kerajaannya datang, bukan kita naik ke atas. No, kerajaannya datang. Datanglah kerajaanmu. So what is a kingdom? Kingdom, kerajaan adalah, ingat baik saudara, kerajaan itu adalah sebuah sistem. God system. Bagaimana Allah Bapa, God thinks. Bagaimana dia beroperasi, bagaimana dia berpikir, bagaimana Bapa bertindak. Itu yang namanya kingdom. How God works, how things work in His realm. Itu namanya kingdom. Bahkan murid-muridnya mungkin saat itu juga nggak tahu apa maksudnya kingdom. Makanya Yesus datang pertama kali, khotbah pertama kali statement, the very first statement dia di depan umum, dia ngomong gini, repent for the kingdom of God is at hand. Ingat ya, Matthew 4:17 itu dia bilang, itu pertama kali dia ngomong di depan umum, pertama kali dia memulai ministry, statement yang pertama adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat atau kerajaan Allah sudah ada di sini. Itu yang ngomong the king himself yang ngomong the kingdom is here. Jadi kita harus tahu apa ini kingdom. Kalau kita ngomong doa ini terus tanpa tahu meaningnya, itu cuman dari mulut. It has no power. Kingdom come. Pertanyaannya gimana supaya kingdom come? Ini dia. Your will be done. Kehendakmu ini jadi di bumi. Itu caranya supaya kerajaannya datang. Kehendaknya dia harus jadi di bumi. Nah bayangkan Yesus ngajar muridnya berdoa supaya kehendaknya yang jadi. Seringkali kita berdoa, kita bawa list. Tuhan ini kehendakku. Halo. Kehendakku Tuhan. Bahasanya tentunya lebih halus. Ini permohonanku. Tapi cek permohonan kita. Isinya kehendak siapa itu? Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku tuh. Yes. Jadilah kehendakku, apa kehendakmu? Kehendakmu. Your will be done. Bahasa Indonesia jadilah kehendakmu. Dia nggak bilang jadilah kehendakku. This is hard stuff. Jadilah kehendakmu. Tapi kita harus bertumbuh, saudara. Yes. Sekali lagi ini yang ngomong Yesus. Kalau ini yang ngomong orang lain cerita. Ini yang ngomong Yesus. Jadilah kehendakmu. Lord, what about my will? Bagaimana dengan kehendakmu Tuhan? Seringkali kita datang, kita cuma mikir kehendak kita. Tuhan saya maunya begini. Kita nggak tahu kehendak Tuhan apa. Sehingga kita tidak mendoakan kehendak Tuhan. Dari mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Cuma dari sini saudara. Tanpa ini kita nggak akan tahu kehendak Tuhan apa. Yes. Jadilah kehendakmu. Di mana? In earth. Now, look, menariknya gini. Kenapa kita harus mendoakan kehendak Tuhan? Karena kehendaknya dia tidak otomatis jadi. Tidak, makanya harus didoakan supaya kehendak dia jadi. Minggu lalu kita udah belajar waktu di English Service. Kehendak Tuhan itu tidak otomatis jadi. Hanya karena itu kehendak Tuhan tidak otomatis jadi. Kenapa? Karena kita bisa merusak rencana Tuhan. Yes, we can. Dengan free will kita. Makanya ini, jadilah kehendakmu. Doakan kehendak Tuhan. Apa itu? Ini yang ada di sini. Kehendak dia. Ya. Your will be done. Kerajaanmu datang supaya sistem Tuhan itu berada di bumi, supaya isi hati Tuhan itu bisa jadi di bumi, ya, supaya cara-caranya Tuhan itu yang berlaku di bumi. Sekarang kita tahu yang berlaku sekarang bukan caranya Tuhan, udah gak karu-karuan, betul kan? Nah itu yang harus kita doakan supaya itu jadi, kingdomnya datang, kehendaknya datang, itu harus didoakan. Ini Yesus yang menyuruh. In earth. Kenapa bukan on earth?
Kalau bahasa Indonesia kurang strong. Jadilah kehendakmu di bumi. Your kingdom come, your will be done in earth. Grammatically speaking, harusnya on earth. Kenapa in earth? Because the first earth is yourself. Jadilah kehendakmu, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu in earth. You, inside of you. Amin. That is the first earth. Makanya in earth, bukan on earth. Segitu detailnya kan saudara. In earth. As it is in heaven. Itu apa? And resultnya, kenapa harus kerajaannya datang? Kenapa harus kehendaknya jadi di bumi? Supaya apa yang ada di atas bumi ini seperti di surga, mirip seperti di surga. Yes. That is the goal. Amin. Itu dia. So this is powerful prayer, powerful template. Tapi saya udah katakan, mostly Christians don't understand this. Ya, saudara boleh tanya kiri kanan saudara nanti di luar sana orang Kristen, mereka rata-rata nggak tahu. Apalagi udah bicara kingdom. Oke, ini baru separuh jalan toh, belum selesai. Nah sekarang lihat, sampai titik ini saya tanya saudara, adakah permohonan pribadi? Gak ada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada permohonan pribadi? No, belum ada. Belum ada. Habis ini baru, next. Habis ini baru muncul. Nah, baru ini. Give us This day. this day, bukan this week, bukan this month, bukan this year, no. One day, daily, our daily bread. Give us this day our daily bread. Makanya dia pernah ngomong, jangan kamu khawatir akan yang apa di daily, karena di doanya aja cuma hari ini. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita membawa list. Tuhan, ini kehendakku untuk sekian tahun ke depan. This is very simple. Give us this day our, not weekly, not monthly, daily bread. Ya. Next boleh. Ya. Nah ini aneh. And forgive us our trespasses, our debt, as we forgive our debtors. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada. Kenapa mesti ada line ini? Kenapa mesti ada kalimat ini? Wait, come on, kita berdoa di hadapan Tuhan. Lord, please. Muridnya mungkin bingung. Ajarkan kami berdoa, tapi di tengah-tengah doa ada ini. Apa hubungannya dengan permohonan? This is part of the system. Kingdom system begini. Harus ada ininya ternyata. Karena ini adalah kondisi hati kita. Yes. So we don't come to God, kita tidak datang kepada Tuhan cuma dari sini. Hatinya ini harus kayak gini. Makanya ada kalimat ini. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti apa? Berarti seperti apa kita diampuni, itu dikembalikan kepada kita sendiri. Seperti itulah kamu akan diperlakukan. Maka dia mengajarkan pada muridnya, lakukanlah pada orang lain seperti dirimu sendiri ingin diperlakukan. Termasuk dalam urusan yang ini. Next please. Ayat lanjutnya. Ini juga menarik. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lead us not into temptation. Saya ada cerita. This is funny actually. Suatu saat saya ditanya dengan seorang orang yang sudah cukup kenal, dia terganggu sekali dengan kalimat ini. Kenapa dalam doa Bapa kami harus ada kalimat jangan bawa kami ke dalam pencobaan, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan? Dia sangat terganggu sekali. Orang ini sangat terganggu banget dengan kalimat itu. Apakah berarti Tuhan akan membawa kita dalam pencobaan? Dia bertanya itu terus pada saya. Saya bercandain begini saudara. Kamu tahu nggak? Saya bilang gini, tapi ini bercanda ya. Saya bilang sama dia, tahu nggak kan itu? Kenapa Tuhan bilang jangan bawa kami ke dalam pencobaan? Karena dia terganggu sekali. Saya bilang begini sama dia, karena kalau urusan membawa masuk dalam cobaan, kita bisa masuk sendiri. Tuhan gak usah bawa kita masuk. Ngerti maksudnya saudara? Saya bercandain begitu sama dia. Ya, dia tentunya dia tidak percaya gitu. Jadi untuk urusan pencobaan kita udah Tuhan, saya bisa masuk sendiri ke dalam pencobaan. Kau gak usah bawa saya masuk. Saya jawab seperti itu, saudara, bercanda tentunya. Ya, saya bercanda sama dia.
Tapi kenapa kalimat ini sebetulnya ada? Sehingga pada saat kita masuk ke dalam pencobaan, kita tahu itu bukan dari Tuhan. As simple as that. Kita tahu itu bukan dari Tuhan. Karena dia tidak akan membawa kita dalam pencobaan. Alkitab mengajarkan kita, Pak, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya. Jika tidak ada keinginan di situ, kita tidak akan dicobai di area itu. Now that's very important. Lalu closingnya, this is powerful. Lihat. For the kingdom and the power and the glory is yours forever and ever. Statement of faith. Karena punyamulah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Nah, ini yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan seperti ini. Dan ingat, in this manner, seperti inilah, model seperti inilah. Kalau saudara pakai, saudara ada yang masih pakai ini nggak? Masih pakai Alkitab yang buku? Yes. Sering pakai nggak? Ya. Nah, kalau saudara buka Matius 6 di bagian doa Bapa kami, kalau di Alkitab saya pakai New King James. Itu ada, kalau di digital Bible mungkin tidak ada judul section, perikop itu nggak ada judul. Tapi kalau di Alkitab yang berupa buku itu biasanya masih ada judulnya. Ya. Kalau di Alkitab saya New King James Version, pada saat di bagian Matius 6 itu start dari ayat yang kelima, judulnya Model Prayer. Ya. Kita taunya doa ini sebagai doa Bapa kami karena kalimat pertamanya Bapa kami yang di surga. The Lord's Prayer mungkin bahasa Inggrisnya. But actually this is not the Lord's Prayer. No. Yesus mengajarkan muridnya doanya gini. So istilahnya you pray something like this. Model prayer. Template-nya begini. Template-nya seperti itu. Di dalamnya ada worship, di dalamnya ada declaration of faith, di dalamnya ada acknowledgement, di dalamnya ada pemahaman tentang kingdom. Kenapa kingdom harus datang? What is kingdom? Kenapa kehendak Tuhan harus didoakan? Di dalamnya ada semua. Jadi di dalam doa yang singkat dia mengajarkan banyak hal. Seperti itu. Seperti itulah. Yes. Cuman sekali doang Yesus ngajarin gini. Gak pernah lagi dalam 3,5 tahun dia ngajarin gini loh kalau doa. Tidak pernah. Cuman satu-satunya. Sekali-kalinya itu. Gitu. Ya mungkin sekali lagi muridnya saat itu mungkin juga mereka belum paham. Gitu. Sehingga banyak revelation yang terbuka pada saat Yesus sudah naik ke surga. Saat Holy Spirit sudah diberikan. Banyak hal yang baru dibukakan. Seperti itu. Saya harap saudara menangkap sesuatu. Section tentang when you pray ini mungkin part 1. Ya, saya bisa 4 part, 5 part tentang doa. It's powerful. Kita harus jadi man of prayer. Mungkin kita berpikir, bagaimana kalau everything is good? Hidup saya baik-baik saja kok. Apakah saya masih harus berdoa? Ya saya rasa saudara sudah tahu jawabannya. Jadi kita sudah tahu bahwa doa itu bukan cuma sekedar kita datang ke hadapan Tuhan, kita membawa permohonan. No, harus ada relationship, hubungan. Harus ada hubungan. Itu adalah saat pribadi kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Pribadi, very intimate. Makanya masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu di belakangmu. And your father in the secret place, ayatnya bilang gitu kan. Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu. Your father is in the secret place. Tahukah kita? Gitu. Jadi meskipun segala kondisi baik, tetap itu adalah sesuatu namanya relationship. Relationship. Ya. Saudara boleh bayangkan bagaimana kalau saudara punya anak saudara cuma datang kepadamu hanya pada saat dia butuh something. Kalau dia nggak perlu apa-apa, dia tidak pernah datang, tidak pernah menegurmu, gimana rasanya? Satu-satunya dia datang, Mom, Dad, I need this, cuman gitu. There is not a relationship. Kita aja sama anak ya, maunya ada hubungan, tau betul? Ya, bukan selalu cuma okay, you need this, okay, I can provide you. Bukan cuma itu, saudara. Father, remember, he is a father, a real father, bukan cuma istilah. Ya, ingat baik-baik, our father, bukan hanya our God. He is God, betul, but he is a father, our father. Nah, kembali kepada kita, mau seberapa jauh kita masuk, mau seberapa jauh. Pada saat kita sudah memahami mengapa line after line, kenapa kalimatnya harus seperti itu, saudara sekarang tahu. Doa yang berkuasa itu yang model seperti apa?
Karena kalau kita bicara secara jujur, tidak semua doa itu powerful. No. Tidak semua doa. Everyone can pray, but not all prayer are powerful. Kita pernah mengatakan, saudara pasti pernah dengar, doa orang benar jika dengan yakin didoakan. Betul kan? Bunyinya gitu loh. Doa orang benar, tapi nggak cuma doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, baru besar kuasanya. It's in the Bible. Dan bagaimana jika doa orang benar, tapi tidak yakin? Apakah juga besar kuasanya? Saudara tahu jawabannya.